Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Ekspresi leluhur berubah dingin dengan nada mengejek, bolehkah saya menanyakan nama Anda? Saya yakin saya pernah mendengar karakter luar biasa seperti Anda sebelumnya. Kaisar Selatan, Guguo dengan santai berkata, kamu tidak punya alasan untuk menjadi begitu angkuh hanya karena gunung Lingumu. Hanya seekor burung pegar, yang tidak memenuhi syarat untuk bermegah di hadapan guru suci. Jika Dewa Iblis penyayang langitmu yang hilang keluar, dia mungkin bisa melawanku. Untuk kamu, terlalu lemah. Anda, nenek moyang menjadi marah. Li Qiye tidak peduli dengan leluhur ini. Dia menatap ke langit dan berkata, semua kembali. Gerbang Void memang salah satu dari 9 tetapi sekarang menjadi milikku. Tunggu sampai saya menetapkan aturan untuk masuk. Dengan itu, langit yang awalnya tenang diserbu oleh lebih dari 10 bayangan. Mereka datang tanpa kemeriahan yang sama sekali namun aura tak terduga mereka masih cukup menakutkan. Kerumunan yang gemetar segera mengetahui bahwa mereka semua adalah kaisar penyerang. Kami akan mendengarkan Anda, Yang Mulia. Ini adalah beberapa kaisar penyerang saat ini, yang asli. Sayangnya, mereka tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat dan membungkuk. Mereka mengetahui identitas Li Qiye jadi bagaimana mungkin mereka tidak mendengarkan. Menentang penguasaan alam semesta akan mengakibatkan terinjak-injak seperti semut. Jadi, setelah mendapat satu perintah darinya, mereka segera berangkat. Sebelumnya, mereka menambahkan harta karun ini tetapi masalah ini selesai saat Li Qiye datang. Itu berarti gerbang Void sudah memiliki master. Sky Deering, bawa juniormu kembali bersamamu. Li Qiye memerintahkan saat bayangan itu pergi. Saat kata-katanya jatuh, salah satu bayangan berhenti. Dia muncul di hadapan Li Qiye dan bersujud, mohon maafkan saya, Yang Mulia. Salahku karena tidak menyatakan tegas terhadap juniornya. Lelaki tua ini berambut abu-abu dan sepertinya berada di usia senja. Vitalitasnya terkendali dan matanya gelap. Meski begitu, dia tetaplah gunung yang tak tergoyahkan. Nenek moyang yang disebut Dewa Elang berteriak tak percaya setelah melihat jelas lelaki tua itu. Orang tua itu adalah makhluk sekte terkuat mereka yang telah lama hilang, Dewa Iblis penyayang langit. Dia belum pernah melihat nenek moyang secara langsung sebelumnya, hanya potretnya. Dewa setan yang melayang, bahkan nenek moyang yang melangkah pada awalnya menarik napas dalam-dalam dan menjadi sangat gugup. Dewa Iblis ini pernah terkenal karena nyaris tidak menang melawan Kaisar Abadi Haohai ketika mereka berdua masih muda. Bahkan setelah Kaisar memperoleh kehendak surga, dia masih dengan gigih menghadapi Kaisar selama 3 hari 3 malam. Meski kalah, ia membuktikan kemampuannya ke 9 dunia. Tampar dirimu sendiri dan minta maaf kepada Yang Mulia. Dewa Iblis berkata dengan dingin. Dia belum kembali ke Gunung Lingwu selama beberapa generasi dan tidak peduli dengan kesejahteraan juniornya. Nenek moyang, Dewa Elang berdiri di sana tanpa daya. Lakukan. Dewa Iblis kembali dengan tegas sebelum menamparkan pria itu. Bang! Gigi Dewa Elang rontok dan mengucur darah dari mulut. Nenek moyangnya kemudian menekannya hingga berlutut. Saya mengakui kesalahan saya, nenek moyang. Nenek moyang tidak berani melawan dan menamparkan dirinya sendiri lebih dari 10 kali. Bahkan nenek moyang mereka yang terkuat pun dengan sikap rendah hati berlutut di sana, seorang junior seperti dia tentu saja tidak berani melakukan apapun. Dia menyadari bahwa dia telah menyinggung seseorang yang dia tidak mampu untuk menyentuh perasaannya. Lupakan saja, aku tidak keberatan. Li Qiye dengan lembut memposisikan lengan bajunya dan berkata dengan datar. Tunjukkan rasa terima kasihmu atas belas kasihan Yang Mulia. Dewa Iblis berteriak lagi sambil menghela nafas lega. Pernyataan ini menyelamatkan sekte mereka karena Li Qiye bahkan tidak perlu melakukan apapun. Satu kata darinya akan berakhir dengan begitu banyak orang di dunia yang rela menghancurkan sekte mereka demi kesenangannya. Terima kasih, Yang Mulia. Jiwa Dewa Elang ketakutan keluar dari tubuhnya pada saat ini dan dengan cepat melakukan kowtow berulang kali. Kembalilah dan renungkan tindakanmu, berhentilah mempermalukan dirimu sendiri dan sekte. Dewa Iblis menyelimuti lengan bajunya dan meniupkan Dewa Elang ke cakrawala. Pria itu menghilang sepenuhnya dari pandangan.
Setelah mengusir juniornya, Dewa Iblis itu membungkuk lagi, "Yang mulia, jika Anda membutuhkan layanan saya, ucapkan saja. Saya akan melompat ke dalam air mendidih dan api yang berkobar. Ya, pergilah sekarang." Li Qiye sedikit mengangguk. Dewa Iblis itu membungkuk lagi dan tidak berani berlama-lama. Dalam pikirannya, bisa bekerja untuk Dark Crow adalah puncaknya. Begitu banyak orang yang bersedia melakukannya. Adegan ini membuat penonton bergidik, terutama para leluhur yang mengetahui identitas Dewa Iblis. Monster seperti itu sangat hormat di depan Verces. Ini adalah penghormatan yang hanya dinikmati oleh Kaisar Abadi. Orang-orang dari dunia lain akhirnya menyadari bahwa bukanlah suatu kebetulan jika Li Qiye mampu menghancurkan Soaring Immortal. Seluruh peristiwa itu mungkin telah direncanakan sebelumnya karena sebuah sekte dengan 5 kaisar seharusnya mengetahui latar belakang orang itu seperti kaisar penyerang lainnya di sini. Nenek moyang yang ingin memihak Dewa Elang gemetar. Mereka membungkuk dan segera melarikan diri dengan ekor yang terselip di antara kedua kaki mereka. Li Qiye tidak berkata apa-apa. Dia tidak tertarik bertarung melawan karakter setingkat itu. Setelah mencapai kesempurnaan dengan fisiknya, hanya kaisar rival yang layak mendapatkan waktunya. Dia menatap secara sentimental pada kekacauan primordial yang mengelilingi gerbang Void. Salah satu dari 9, dirindukan semua. Masing-masing dari 9 itu unik, termasuk gerbang Void. Meskipun dia belum pernah membukanya sebelumnya, dia samar-samar bisa menebak kedalamannya setelah sepenuhnya memahami rune kekosongan kuno. Dia bisa membayangkan dunia menunggu di depannya. Para penonton menahan nafas sementara mata mereka mendengarnya. Mereka bertanya-tanya apakah dia bisa membuka portal legendaris ini. Yang paling ganas adalah keajaiban, tidak ada yang bisa mengganggunya. Seorang anggota dari Mortal Emperor memiliki keyakinan mutlak pada Verces. Beberapa orang tidak setuju dengan hal ini. Bagaimanapun, ini adalah harta surgawi yang agung. Seharusnya tidak mudah untuk membukanya. Dengan suara mendengung, Li Qiye membuka istana ke-13 dan rune Void kuno terbang keluar. 13 istana. Semua orang memperhatikan istana, bukan rune. Itu benar-benar sebuah legenda, hanya satu orang yang mencapainya dalam sejarah. Orang-orang dari dunia lain tercengang dan menjadi keluh juga. Bagi banyak orang jenius, hanya memiliki 10 saja sudah cukup bagi mereka untuk menyombongkan diri seumur hidup. 12 istana akan menjamin mereka mendapatkan tahta. Tapi sekarang, Verces sebenarnya punya 13. Dia adalah satu-satunya yang menyelesaikan tugas ini. Hanya dunia Kaisar Fana kita yang memiliki 13 istana. Seorang manusia dari Kaisar Fana merasakan rasa bangga. Mereka mendapatkan kesuksesan dalam kenyataan bahwa Li Qiye adalah manusia dan anggota dunia mereka. Zas. Saat semua orang fokus pada 13 istana, Li Qiye membuka gerbang Void. Ini pembukaan, ini pembukaan. Seseorang berteriak. Setelah membuka portal, Li Qiye berbalik dan melihat seluruh kerumunan sebelum berbicara dengan tenang. Peraturannya ditentukan oleh saya, tidak seorang pun akan bergerak 1 inci pun atau mati. Dalam waktu singkat, tidak ada yang berani membuka mulut. Semua ahli dan garis keturunan dari 9 dunia diam. Bahkan mereka yang tidak senang dan menambahkan gerbang Void tidak berani menunjukkan niat mereka dan hanya bisa melampiaskan amarah mereka. Li Qiye tidak mempedulikan mereka karena dia telah memahami hukum gerbang Void, tidak ada yang bisa melanggar peraturannya. Suara mendesing. Dia memasuki gerbang Void bersama kelompoknya. Begitu mereka menghilang, portal ditutup kembali dengan suara mendengung. Tanpa rune Void kuno, tidak ada yang bisa membuka portal yang masih dikelilingi oleh kekacauan primordial dan rune mengambang. Sebuah dunia baru muncul di hadapan layar Li Qiye. Mereka menarik napas dalam-dalam untuk menghirup udara di sini. Itu adalah tempat yang megah dengan sungai-sungai panjang yang membentang seperti naga yang sedang tidur. Itu cukup luas dengan perbukitan dan pegunungan. Ini tampak seperti surga yang luas, penuh energi dan sentuhan energi kekacauan primordial. Kekuatan asal-usulnya ada di dalam. Ini termasuk awal terbentuknya dunia. Menggenggam kekuatan ini akan memberikan seseorang kemampuan luar biasa. Orang bisa melihat planet-planet di atas langit. Jaraknya hanya beberapa inci, seolah-olah seseorang dapat dengan mudah mengobarkan dan menjangkaunya. Galaksi-galaksi yang lebih besar berada di atas, menyerupai potongan batu giok panjang yang membuat dunia ini semakin indah dan megah.
Merasakan sesuatu yang istimewa, Li Qiye tersenyum pada kelompok itu dan bertanya. Energi duniawi di sini melampaui tanah leluhur banyak silsilah kekuasaan di 9 dunia. Itu juga mengandung kekuatan asal, sedikit berbeda dari kekuatan Grand Dao kita. Sang Dewi menarik napas dalam-dalam lagi dan menjadi mengejutkan. Benar dan salah. Li Qiye menggelengkan kepalanya, ya, energi duniawi di sini terlalu kental karena gerbang Void telah menghasilkan dunia yang benar-benar baru dan murni. Ia memiliki urat dan lokasi bumi yang belum tersentuh, itulah mengapa energi di sini masih begitu murni dan seolah-olah tak ada habisnya. Betapa anehnya harta surga berubah menjadi dunia yang mandiri. Kaisar Selatan juga tercengang. Banyak orang membayangkan 9 harta karun itu sebagai artefak. Namun, gerbang Void telah berubah menjadi dunianya sendiri, dunia yang tidak dapat dibawa oleh siapapun. Dalam arti tertentu, tidak ada seorang pun yang benar-benar dapat merebut harta karun itu. Masing-masing dari 9 itu memiliki kedalamannya masing-masing, tidak mungkin dikendalikan oleh manusia atau langit dan bumi. Akan menjadi apa dan akan tercipta apa, hanya harta karun itu sendiri yang tahu. Li Qiye tersenyum. Dengan itu, dia melanjutkan topik sebelumnya, babak kedua Blood Bowl salah. Benar sekali, dunia ini memiliki kekuatan asal, yang sedikit berbeda dari dunia kita sendiri. Tapi bagian yang salah adalah kekuatan kita juga memiliki kekuatan asal. Apa faktor pembedanya? Sang Dewi bertanya dengan rendah hati. Li Qiye perlahan menjelaskan, apa kekuatan asal mulanya. Itu adalah kekuatan sebelum terbentuknya dunia. Nah, inilah penjelasan umum. Lebih tepatnya, saat semuanya dimulai dari awal lagi, kekuatan zaman yang benar-benar baru berasal dari kekacauan, kekuatan paling murni di dunia. Oleh karena itu, kekuatan asal berada dalam kekacauan primordial. Jadi, dengan kekacauan yang terjadi, akan ada kekuatan asal. Namun, ini tidak berarti bahwa kekuatan kita sendiri mengandung afinitas ini. Li Qiye tersenyum dan berkata, energi yang kita serap masih memiliki kekacauan primordial. Jika kita menyempurnakannya hingga tingkat yang paling murni, maka ia akan memiliki kekuatan asal. Satu-satunya perbedaan adalah keterlihatannya yang relatif. Mayoritas kekuatan yang dimurnikan masih memiliki kekuatan asal yang tercampur di dalamnya. Tolong jelaskan, Sang Dewi meminta dengan sopan. 9 dunia kita tidak terbatas dengan triliunan makhluk. Ada lebih dari sekadar kekhawatiran yang menyerap energi duniawi. Hewan biasa dan manusia juga melakukannya, pada tingkat yang lebih rendah. Semua ini menipiskan energi di 9 dunia. Pada saat yang sama, 7 emosi dan 6 keinginan kita juga memenuhi dunia dengan kekuatan. Namun jangan lupa, kita berasal dari langit dan bumi sehingga kita akan kembali ke sumbernya setelah kematian, tidak peduli berapa banyak energi yang kita serap dan seberapa kuat kita. Masalahnya adalah kita menyerap terlalu banyak hal, seperti lautan warna-warni. Oleh karena itu, air laut yang paling murni, atau kekuatan asal, ditenggelamkan oleh semua warna lainnya. Namun, begitu Anda mencapai tingkat tertentu, misalnya Kaisar Abadi, Anda akan dapat menerima energi duniawi di tubuh Anda ke tingkat yang paling murni sambil menghilangkan ketidaksempurnaan, maka itu bisa menjadi kekacauan primordial, dan di dalam kekacauan ini adalah asal-muasalnya. Tentu saja, Anda juga dapat mengubah hukum keindahan Anda sejak awal dan mulai dengan menyempurnakan energi duniawi, sehingga satu-satunya yang Anda serap adalah kekacauan primordial. Ini adalah metode yang lebih baik, tetapi kecepatan kerusakannya akan sangat lambat. Ini adalah metode budidaya dunia, energi primordial. Kaisar Selatan segera mengerti karena setelah diajar oleh Li Qiye, dia telah mengubah metodenya. Salah satu topiknya adalah menyalurkan energi duniawi menjadi energi primordial sehingga dia mengetahui pembahasan saat ini. Ya, Li Qiye mengangguk, metode budidaya dunia berbeda tetapi masih serupa. Dunia itu masih penuh dengan energi duniawi tetapi lebih baik, mereka hanya mengambil satu langkah lebih tinggi dengan kehalusannya. Menggunakan kekuatan asal lebih murni dan memiliki lebih banyak ruang untuk berkembang. Bukankah kaisar kita dari 9 dunia akan ditahan ketika mereka naik ke sana? Alpin harus bertanya, hanya sementara. Li Qiye menggelengkan kepalanya, kekuatan dunia berbeda tetapi semua dao pada dasarnya sama dalam hal awal dan akhir.
Yang terpenting, hal ini tidak mengubah fakta bahwa mereka adalah kaisar yang memiliki kehendak surga. Ini juga merupakan kekuatan paling dasar di langit dan bumi, kekuatan suatu zaman, sangat mirip dengan kekuatan asal. Selanjutnya, membayangkan betapa kuatnya makhluk-makhluk ini. Sangat mudah bagi mereka untuk menyaring energi duniawi mereka sendiri dan menyerap lebih banyak karena kekuatan kehendak surga mereka. Di mata para kaisar, pergi ke seluruh dunia adalah titik awal baru bagi mereka. Namun, bagi para penghuni dan penguasa di atas sana, kaisar abadi masih tak tersentuh. Jika mereka ingin mengalahkan kaisar kita, kaisar dan dewa mereka sendiri harus keluar. Secara acak masih belum ada yang cocok. Ingat, di setiap era, 9 dunia kita hanya menghasilkan satu kaisar dan satu kehendak surga. Itu bukan lelucon. Bahkan di dunia atas, kelompok kaisar selatan merasakan darah mereka mendidih. Yang mereka inginkan hanyalah menggali ke sana dan menikmati dunia baru yang menakjubkan. Aku ingin tahu seperti apa jadinya. Bahkan Xian Tua pun menyela. Dari segi energi, sangat mirip dengan ini, hanya saja lebih banyak energi primordial dengan sentuhan asal muasal di dalamnya. Itu dunia kuat, kekuatan mereka lebih murni dan dunia mereka lebih luas. Li Qiye menjawab sambil tersenyum. Magu juga tidak bisa tinggal diam, di luar itu, apalagi yang berbeda antar dunia. Li Qiye tersenyum dan menunjuk ke langit, perbedaan terbesar. Bagaimana saya menyatakan, perbedaan terbesarnya adalah mereka sedikit lebih dekat dengan surga yang jahat. Bagi kami, hal itu mungkin dipisahkan oleh sebuah dunia, tetapi bagi mereka, hal itu bisa saja terjadi tepat di atas kepala mereka. Dia melanjutkan, ini baik dan buruk. Mengapa ini merupakan hal yang buruk? Old Xian bertanya, ada tulisan yang menyatakan bahwa ras dewa dan surga adalah surga favorit. Dia adalah leluhur terkuat dan tertua dari kuil dewa perang jadi dia mengetahui beberapa rumor yang tidak diketahui oleh seluruh dunia. Itu benar. Li Qiye mengangguk, mereka memang favorit, setidaknya menurut pendapat mereka sendiri. Mereka mengaku luar biasa dengan keturunan yang sangat mulia. Di dunia itu, manusia, golem, roh menawan, dan darah memang memiliki kekurangan jika dibandingkan dengan mereka. Namun, setelah kerja keras para kaisar dan orang bijak selama beberapa generasi sendiri, kita masih memiliki rumah dan langit, meski begitu dekat dengan surga. Jadi bagaimana jika mereka adalah favorit, kita hanya perlu berusaha sebelum menyentuh wajah cantik ras ini, agar mereka mengetahui kekuatan semut seperti kita. Dia terkekeh saat ini. Darah Kaisar Selatan mendidih. Dia yakin bahwa Li Qiye telah mencapai para jenius ini sebelumnya dan dia juga memiliki keinginan untuk melakukannya, mengalahkan semua jenius di dunia. Apa buruknya berada dekat dengan surga yang tinggi? Sang Dewi bertanya, apakah peninggalan surga yang tinggi memiliki mata? Li Qiye menunjuk ke langit dan tersenyum. Kelompok itu sedikit bingung dengan pertanyaan ini. Mereka tidak akan membuat pernyataan ini karena itu lebih merupakan ungkapan milik manusia. Ketika mereka mengalami ketidakadilan atau ditindas oleh orang lain, mereka akan mengakui kalimat ini, berharap langit yang tinggi akan menjadi penengah. Frasa ini tidak memenuhi syarat dengan kesetaraan dan keadilan. Li Qiye menjelaskan, dekat dengan surga yang tinggi tidaklah baik sama sekali. Semakin kuat Anda, semakin dekat dan semakin berbahaya. Saat Anda mencapai kekuatan yang mampu menjangkau banyak sekali dunia, bahaya ini semakin besar. Begitu mencapai tingkat tertentu, kematian akan turun. Siapa yang tahu apakah kamu mampu menanggungnya atau tidak? Para kaisar dan dewa di atas sana akan memicu bencana setelah mencapai tingkat ini. Kaisar Selatan mengerti dan menjadi terkejut. Itu benar. Li Qiye mengangguk, jika kamu tidak bisa mengatasinya, kamu akan berubah menjadi abu. Semua usaha dan kekuatan Anda akan sia-sia. Berkultivasi seumur hidup, tanpa hasil. Lalu apa yang dilakukan para kaisar dan dewa? Xian Tua bertanya, bersembunyi dari kekuatan ini sehingga surga yang jahat tidak dapat melihatmu. Li Qiye tertawa kecil dan berkata kepada Kaisar Selatan, di masa depan, kamu mungkin harus menghadapi situasi ini dan kamu juga harus bersembunyi dari dunia. Apakah tidak ada pilihan lain? Kaisar Selatan meminta klarifikasi karena dia akan menjadi raja abadi. Ya, Li Qiye tersenyum, berjuang sampai akhir. Ini adalah pilihan yang juga dipilih oleh banyak orang. Sayangnya, semuanya menjadi mayat, tidak peduli seberapa kuat dan menakjubkannya mereka.
Kematian adalah satu-satunya akibat, setidaknya sampai sekarang. Kaisar Selatan menjadi diam. Dia telah mendengar tentang pertarungan terakhir sebelumnya. Yang mulia, si gagak hitam, telah memilih jalan ini. Old Xian dan Sang Dewi juga menyukainya. Kekejaman dunia melebihi imajinasi mereka. Seseorang masih perlu bersembunyi setelah mencapai tingkat kekuatan kerajaan. Seberapa kejamkah ini? Jika makhluk kuat ini tidak punya pilihan lain, keberadaan yang lebih lemah lebih rendah dari semut. Baiklah, tidak perlu lagi membicarakan dunia ini. Anda akan belajar lebih baik setelah tiba di sana. Apa yang akan Anda hadapi bukan hanya ras ilahi dan surga. Li Qiye menggelengkan kepalanya, mari kita melanjutkan tugas yang ada. Li Qiye berjalan ke depan dan kelompok itu mengikuti tepat di belakang. Mereka menemukan dunia ini sangat luas dan cocok untuk budidaya karena kayanya energi duniawi. Ada harta karun juga di mana-mana. Biji dan mineral ada di mana-mana. Seseorang dapat berjongkok secara acak dan mengambil batu permata. Ini jelas merupakan surga bagi para penggarap di 9 dunia. Jika tempat ini dibuka, mereka akan terbang ke dalam dan memulainya. Penggarap tidak akan meninggalkan satu kebutuhan pun yang terlewat setelah masuk. Sang Dewi berbicara dengan kagum. Itulah kenapa aku masuk duluan. Ini adalah dunia yang benar-benar baru sehingga terbentuklah rangkaian aturan baru. Mereka yang tidak patuh akan dibuang atau dibunuh. Li Qiye berkata datar. Bagaimana kamu akan membuat peraturannya? Xian tua bertanya-tanya. Dunia yang indah ini akan memicu keserakahan yang tak terhitung jumlahnya. Banyak garis keturunan leluhur yang menginginkannya untuk menjadi diri mereka sendiri. Mereka juga memiliki pemikiran yang sama jika mereka tidak pergi ke dunia sekarang. Kami akan menggunakan kekuatan dunia ini untuk menegakkan aturan. Li Qiye menjelaskan, ini akan menjadi dunia baru bagi banyak sekali ras selain menjadi tempat perlindungan di masa depan jika Ming kuno kembali. Peraturan dan undang-undang baru tidak hanya akan membatasi banyak ras tetapi juga Ming kuno. Ini tidak akan mengulanginya. Bagaimanapun, ini membutuhkan kerja keras selama beberapa generasi. Xian tua percaya. Memang, Li Qiye terkekeh, namun, rune void kuno ada di sana. Selama saya memilikinya, saya dapat membuat aturan untuk harta surgawi ini dan membuat semua orang mematuhinya. Ini mirip dengan Buddha dataran tinggi pemakaman, tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, mereka harus tunduk pada hukum ini. Misalnya, kaisar tidak bisa menyiarkan hukum pot pikiran segudang dan disi di kuil nihility dan dataran tinggi. Di bawah hukum ini dan kekuatan harta surgawi, bahkan kaisar pun tidak dapat berbuat apa-apa. Jika seseorang dapat mematahkan kekuatan harta karun ini, harta tersebut tidak lagi dianggap surga. Mereka memiliki kekuatan primordial sejati, yang ada pada awal mula langit dan bumi. Itulah mengapa Kaisar Abadi Hao Hai tidak pernah kembali ke dataran tinggi meskipun dia pergi dengan sikap tenang. Kaisar Selatan mengerti, ya, dia juga tidak bisa melanggar hukum di sana jadi dia hanya bisa melarikan diri. Itu sebabnya dia tidak mau kembali, setelah kalah taruhan saat itu, kata Li Qiye. Apakah ada perbedaan antara startup langit dan bumi dengan startup primordial? Seorang wanita selalu lebih teliti daripada rekannya. Bulian Siang memperhatikan sesuatu dalam penjelasannya dan bertanya. Dua konsep dan periode waktu yang berbeda. Li Qiye berkata perlahan, ketika kita berbicara tentang permulaan langit dan bumi, kita berbicara tentang permulaan sebuah zaman baru. Namun, permulaan primordial yang sebenarnya masih sangat jauh dari kita, pada masa sebelum konsep zaman, pada masa sebelum ruang dan waktu ada. Ini adalah keadaan ketika 9 harta surga dan 9 kitab suci lahir. Suatu zaman datang kemudian, sama dengan zaman kita saat ini. Faktanya adalah bahwa di setiap zaman, kekuatan dan kedalaman harta surga berbeda-beda. Hal ini terkait dengan kekuatan asal tiap zaman dan cara budidayanya. Misalnya, di zaman sebelum kita, 12 fisik abadi tidak ada. Penonton memiliki pemahaman yang lebih baik antara periode waktu yang berbeda setelah mendengar ini. 9 harta karun dan 9 kitab suci jauh lebih tua dari zaman manapun. Terlebih lagi, mereka belum pernah dihancurkan sebelumnya. Magu diam-diam menambahkan kali ini. Li Qiye terkekeh dan berkata, kamu benar, tapi tidak sepenuhnya. Pernyataan sebelumnya memang benar tetapi kita tidak tahu apakah mereka telah menghancurkan atau belum. Terlalu sulit untuk diungkapkan karena meskipun mereka dihancurkan,
mereka akan muncul dalam bentuk lain. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, katakanlah, gerbang Void di sini telah menciptakan sebuah dunia. Mungkin dunia ini nantinya akan hancur karena berbagai sebab, namun gerbangnya akan tetap ada, mungkin dalam bentuk yang berbeda beberapa zaman nanti. Pada saat itu, mungkin orang akan menyebut gerbang abadi atau yang lainnya. Awal yang mutlak menciptakan 9 kata yang melahirkan 9 harta yang mengarah pada 9 kitab suci. Kaisar Selatan menyatakan, selama 9 kata itu ada, harta dan kitab suci juga akan ada. Waktu dan dunia mungkin berubah tetapi keberadaan secara keseluruhan tidak akan berubah. Memang, Li Qiye mengangguk, inilah alasan mengapa 9 harta karun dan 9 kitab suci begitu menggiurkan. Ini bukan tentang kekuatan dan kedalaman bawaan mereka, yang memberikan pencapaian tertentu kepada mereka, tetapi karena itu adalah bagian abadi dari langit dan bumi. Kelompok tersebut memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai harta karun ini setelah mendengarkan Li Qiye dan menjadi lebih bersemangat untuk melihatnya. 9 kitab suci belum tentu merupakan hukum yang terkuat di dunia. Bahkan dapat dikatakan bahwa alam hal potensi destruktif, mereka lebih lemah dibandingkan banyak seni lainnya tetapi mereka memiliki daya tarik yang unik. Li Qiye selesai. Sepanjang perjalanan, rombongan dibuat terpesona dengan keindahan tempat ini. Jika seseorang bisa membuat sekte di lokasi ini, keturunannya pasti akan berkembang pesat. Mencari kita menetapkan garis keturunan di sini. Kaisar Selatan bertanya-tanya. Tentu saja, Li Qiye tersenyum, ini adalah dunia yang belum dijelajahi yang membutuhkan banyak sekali ras dari 9 dunia untuk digali. Kekayaan di sini adalah untuk semua orang tetapi mereka harus mengikuti aturan. Selama diizinkan, segala sesuatu yang mungkin terjadi. Sepertinya gunung bambu misterius kita membutuhkan cabang di sini. Kaisar Selatan menjadi siku-siku. Sang Dewi dan Xian Tua juga memiliki sentimen yang sama. Jika sekte mereka dapat memulai cabang di sini, itu akan menghasilkan potensi yang tidak terbatas. Tentu saja, Li Qiye mengizinkan hal ini karena dunia membutuhkan sekte untuk mengisinya. Dengan berkembangnya tempat ini, 9 dunia akan memiliki lebih banyak harapan di masa depan dan kekuatan yang cukup untuk melawan Ming kuno. Pada akhirnya, mereka berhasil mencapai sumber kekuatan dunia ini. Itu tidak terbatas seperti ruang angkasa. Seluruh lokasi disembunyikan di bawah pohon besar. Li Qiye sangat mengenalnya. Itu adalah pohon dunia. Saat melihatnya, semua orang merasa sangat kecil. Itu menutupi seluruh area dengan ketinggian yang tak terduga. Belum lagi seseorang, bahkan bintang pun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Hanya satu daun saja yang bisa menopang sebuah bintang. Bintang-bintang di sekelilingnya mengelilingi pohon itu seperti berlian yang indah. Keberadaan pohon tersebut melindungi kawasan tersebut, tidak memungkinkan siapapun untuk masuk ke dalam sumber listrik. Li Qiye tersenyum dan memutuskan untuk bereksperimen dengan mengaktifkan keempat fisiknya. Kekuatannya meledak saat dia melangkah maju, ingin menyusup ke area tersebut. Ledakan. Tetapi bahkan dalam kondisi keempat fisiknya yang sedang beraksi, dia masih tidak bisa masuk. Kekuatan yang tak ada habisnya membuat dia terbang lebih dari 1000 mil sebelum dia bisa stabil. Kelompok itu tercengang dengan pemandangan ini. Kaisar Selatan berseru, kekuatan di sini sebenarnya kebenaran ini. Dia tidak yakin sepenuhnya. Maka, dia meraung dan menyalurkan energinya. Sebuah kekuatan ledakan yang ditujukan langsung ke pohon dunia. Ledakan. Daerah itu berguncang. Dia mengerahkan seluruh kekuatan tetapi masih gagal menghancurkan penghalang yang diciptakan oleh pohon dunia. Sepertinya itu tidak mungkin terjadi. Dia tersenyum kecut sambil menenangkan kepalanya. Li Qiye berkomentar, ini masih merupakan kekuatan gerbang Void dan segalanya di sini. Bukan hanya kamu, bahkan Kaisar pun tidak dapat melakukannya atau mereka akan memiliki sesuatu di atas kekuatan 9. Kaisar Selatan merasa lebih baik setelah mendengar ini. Bagaimanapun, 9 harta karun itu unik dan sampai batas tertentu, mewakili kekuatan primordial sejak mereka dilahirkan di sana. Kaisar tidak berada di atas permulaan yang absolut, sumber dari segalanya. Bagaimana cara kita masuk? Bu Lianxiang bertanya setelah melihat bahwa kekerasan tidak ada gunanya. Yang lain tidak bisa. Li Qiye tersenyum dan rune kekosongan kuno pun terbang keluar. Dengan bunyi dentingan, benda itu menyatu dengan pohon, menyebabkan semuanya berkilauan dengan cahaya.
Pohon itu tampak terbangun seperti seorang teman lama yang melambai ke arah kelompok Li Qiye. Mari kita pergi, Li Qiye memberi tahu kelompok itu. Setelah masuk, yang lain tercengang dengan apa yang mereka lihat sehingga mereka berdiri membeku di sana. Itu adalah ruang yang luas dengan pohon dunia tumbuh di tengahnya. Ini dipasang pada galaksi yang mengalir. Hal yang paling mengejutkan adalah energi primordial yang merembes ke seluruh area ini. Sedangkan energi duniawi telah berubah menjadi lautan luas yang ombaknya besar, menghempas bintang. Ini tampak seperti permulaan dunia, bentuk permulaan. Fenomena ini kuno dan tidak dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu, namun jaraknya juga hanya beberapa inci dari mereka. Keberadaan apapun tidak akan mampu menggambarkan emosi mereka saat berdiri di sini. Mereka menyaksikan bentuk awal dunia. Banyak garis keturunan-keturunan yang memiliki tanah leluhur yang cukup menakjubkan untuk dipandang rendah oleh seluruh dunia. Mereka memiliki urat dan tambang bumi terbaik, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dunia ini. Ini benar-benar tempat harta karun. Old Xian secara emosional berseru, siapapun yang dapat memahami ini akan memiliki sumber daya di luar imajinasi. Orang-orang tidak dapat memahami tempat ini, meskipun mereka diizinkan untuk tinggal di sini. Inilah kekuatan yang dimiliki dunia ini dan zona void. Jika Anda dapat memahami semuanya di sini, itu berarti Anda juga dapat memahami seluruh harta karun. Li Qiye menenangkan. Kelompok tersebut setuju dengan pernyataan ini karena mereka tidak mungkin berada di atas harta surgawi, tidak peduli seberapa kuat mereka. Hanya menggunakannya sedikit saja sudah cukup menakjubkan. Seseorang tidak akan terpecahkan jika mereka diizinkan untuk tinggal di sini dengan sedikit menggunakan kekuatan zona void, setidaknya di tempat ini. Bahkan jika seorang kaisar datang sendiri, hal itu tidak akan cukup menjadi ancaman. Hal ini menjelaskan kepada yang lain mengapa kaisar sangat menginginkan harta surgawi ini. Itu memang cukup untuk membuat seseorang menjadi gila karena keserakahan. Aturan seperti apa yang harus dibuat? Magu akhirnya bertanya setelah semua orang tenang. Li Qiye berkata, kelompok kami tidak cukup untuk membuat peraturan ini, kekuatan di sini terlalu besar. Kami membutuhkan bantuan. Dalam beberapa hari berikutnya, 9 dunia bergetar karena kemunculan beberapa karakter luar biasa. Di luar portal tempat para ahli berkumpul, sebuah kaki besar melintasi ruang angkasa dengan suara keras. Sosok agung muncul di depan portal. Dia besar dan tersembunyi oleh cahaya ilahi sehingga tidak ada yang bisa melihat wajahnya. Namun, aura yang terpancar dari tubuhnya memaksa para ahli itu berlutut. Dia tidak berhenti sama sekali dan langsung masuk ke dalam saat portal terbuka. Namun, para ahli yang bersujud ini tidak dapat berdiri tepat waktu sebelum suara dengung lainnya terdengar. Sebuah pintu muncul di depan gerbang. Orang lain menggunakannya untuk berteleportasi ke seluruh dunia. Ini adalah seorang pria yang menjanjikan dan menerima cahaya abadi. Dia tampak sangat halus di dalam kecemerlangan ini seolah-olah dia adalah makhluk abadi dari dunia atas. Tidak ada yang bisa melihat orang ini dengan jelas karena dia segera memasuki portal. Orang-orang terkejut dan bertanya-tanya tentang identitas pria yang melampaui batas ini. Mereka tidak memiliki petunjuk apapun sebelum ledakan keras lainnya meledak. Seekor naga emas terbang melintasi langit dan menderu. Aura drakonik melonjak dan membuat semua orang di wilayah tersebut bergidik. Naga ini sedang menarik kereta. Itu menghancurkan ruang yang dilewatinya sebelum muncul di hadapan gerbang void. Kereta itu gelap gulita, tidak ada lampu di dunia ini yang dapat menyusup sehingga orang juga tidak dapat melihat pengendaranya. Itu mengikuti dua lainnya ke portal. Dalam beberapa hari, keberadaan kuno muncul dan melintasi ruang angkasa untuk memasuki zona void. Kaisar Fana gemetar sebelum kedatangan mereka. Para ahli, teladan, dan bahkan God King merasa gentar setelah melihat makhluk yang sangat kuat dan kuno ini, banyak yang tidak diketahui asal-usulnya. Anggota lama dari garis keturunan kerajaan terguncang setelah menyaksikan berkumpulnya makhluk luar biasa ini. Mereka yang mengenalinya merasakan ketakutan. Apakah ini perang pembantaian abadi yang kedua? Semua orang bijak penyendiri ini muncul satu demi satu. Itu sesuatu yang luar biasa, hanya Ming kuno yang bisa melawan tingkat kekuatan ini. Sebuah bayangan abadi yang menakutkan, Gagak Hitam adalah satu-satunya orang yang mampu mengundang mereka semua, bukan ada orang lain.
Keberadaan Kunoni telah lama tertutup dan tidak ada kekurangan kaisar penyerang di antara mereka. Mereka diundang oleh Li Qiye karena dia membutuhkan mereka untuk bekerja sama guna menciptakan peraturan di gerbang Void. Mereka ingin menciptakan benteng dari dunia ini. Tak seorang pun di 9 dunia yang mampu melakukannya, bahkan para kaisar pun tidak. Namun, Li Qiye memiliki keistimewaan ini karena ia memiliki hukum gerbang Void dalam bentuk rune Void kuno. Ini adalah landasan paling mendasar baginya di dunia ini. Para undangan adalah orang-orang terkuat di 9 dunia. Li Qiye harus menjual mukanya untuk mengundang mereka. Dia mengandalkan rune kekosongan kuno dan kekuatan mereka untuk menciptakan aturan dunia ini. Siapapun yang masuk di masa depan harus mematuhinya. Hal ini tidak hanya untuk menghindari para petani kehabisan sumber daya di dalamnya, tetapi juga untuk meminimalkan kematian akibat perebutan sumber daya. Segel lain dibuat untuk menghindari Ming kuno, tidak mengizinkan ras ini masuk. Kecuali peraturannya diubah, semua Ming kuno akan dibuang saat mereka masuk ke dalam. Seperti yang dia katakan, ini adalah warisan terakhirnya untuk 9 dunia. Jika suatu hari, banyak sekali ras yang kalah dari Ming kuno, dunia ini bisa menjadi benteng terakhir mereka. Tentu saja, 9 dunia perlu mengandalkan diri mereka sendiri untuk menghentikan Ming kuno. Hanya gerbang Void dan peraturannya saja tidak cukup. Sayangnya, hanya ini yang bisa dia lakukan. Dia belum pernah meminta bantuan siapapun sebelumnya, tetapi sekarang, dia harus melakukannya untuk mengundang makhluk-makhluk kuno ini untuk aturan pembuatan. Pada hari berikutnya, grup tersebut akhirnya selesai membuat aturan menggunakan kunci yaitu Ancient Void Rune. Setelah melakukan itu, dia mengumumkan pembukaan gerbang Void. Banyak garis keturunan-keturunan dan klan kuno segera masuk. Mereka semua menandatangani perjanjian, menyatakan niat mereka untuk mengikuti aturan. Apalagi ini dalam bentuk sumpah darah. Kelompok pertama dari silsilah pemerintahan termasuk Gunung Bambu Misterius, Penjaga Surga, Dupa Pembersih, Kerajaan Pengobatan Batu, Klan Panjang Jian, Tahta Tulang Segudang, Sungai Seribu Ikan Mas, Kerajaan Abadi Gunung Sederhana, 4 cabang Bucun. Klan kuno termasuk Akademi Dao Surgawi, Kuil Dewa Perang, Buzan, Gu, dan banyak lainnya. Beberapa klan kuno yang sama sekali tidak dikenal namun mereka sangat perkasa. Kekuatan ini langsung membuat sumpah darah dan sumpah untuk selalu mematuhi aturan gerbang Void. Beberapa dari mereka memilih untuk membuat cabang besar di dalamnya tetapi ada pula yang lebih langsung. Nenek moyang mereka menggunakan metode yang luar biasa untuk membawa tanah leluhur mereka ke dalam. Gerbang Void langsung menjadi rumah baru mereka. Setelah gelombang pertama ini datang, gerbang Void benar-benar terbuka bagi setiap penggarap dan sekte di 9 dunia, sehingga mereka bisa makmur di dalamnya. Apakah ini tanah yang abadi? Banyak pemirsa yang terkejut melihat dunia yang menakjubkan ini. Lihat semua permata dan lepaskan itu. Setelah tenang, mereka menjadi bersemangat dan melompat-lompat, ingin menggali segalanya. Ini adalah tambang yang berisi permata violet celaut, mari bekerja sama untuk mendapatkan semuanya. Seorang leluhur dari kekuatan besar ingin mengumpulkan beberapa God King untuk memindahkan seluruh tambang kembali ke sektenya. Peraturan dunia ini tidak mengizinkan ekstraksi sumber daya secara berlebihan di sini. Seorang junior pemabuk. Terus, hal-hal ini siap untuk diambil. Jika kita tidak melakukannya sekarang, kita akan kehilangan kesempatan bagi orang lain. Pergi. Nenek moyang menolak untuk mendengarkan dan terus menarik tambang itu bersama para God King lainnya. Ledakan. Kolam petir berkumpul di atas kepala dan langsung melepaskan penutup petir. Para murid dari kekuatan besar ini dihancurkan. Bahkan para God King yang kuat pun tidak dapat menahan retensi ini dan menjadi abu. Para ahli di sponsorship merasa ngeri dengan akibat pelanggaran aturan dunia ini. Pada awalnya, mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang disebut aturan Li Qiye. Mereka mengira dia hanya menggunakan gengsi pribadinya sebagai alat pencegahan. Namun, saat ini mereka menyadari bahwa ini bukanlah ancaman kosong. Itu adalah kekuatan yang menghukum semua pelanggar. Beberapa hari lagi berlalu, beberapa orang masih berharap beruntung dan diam-diam melanggar aturan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Li Qiye telah menetapkan aturan tersebut ke dalam sumber dunia ini, tidak ada pelanggaran yang bisa lolos dari kesengsaraan di sini. Dengan demikian, kolam petir masih terbentuk dan membunuh semuanya.
Hukuman ketat ini mengingatkan semua orang bahwa jika mereka ingin bertahan di dunia ini dan mengumpulkan sumber daya, mereka harus mematuhi aturan, tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjadi penghuninya. Kesengsaraan datang dari gerbang Void itu sendiri. Bahkan God King terkuat pun tidak bisa menolak kekuatan salah satu dari 9 harta surga. Setelah menciptakan aturan dunia, Li Qiye segera membantu menanam Realm God di depan pohon dunia. Meski prosesnya tidak mudah, namun hal itu sangat berharga bagi Realm God meski tidak punya waktu bertahun-tahun lagi. Bisa dibilang, hal itu kembali ke akarnya. Tidak ada penyesalan. Ia telah mengalami cukup waktu sebagai pelindung ilahi akademi. Masa depan hanya miliknya menjadi sekarang. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, tibalah waktunya bagi Li Qiye untuk meninggalkan 9 dunia. Dia secara khusus memanggil Niu Fen sebelumnya. Setelah bertahun-tahun, Niu Fen menjadi lebih kuat. Meski dia masih berpenampilan seperti lelaki tua yang berbaring, auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sungguh luar biasa, terutama cangkang di bagian belakangnya. Itu tampak seperti benteng yang bergerak namun tidak dapat ditembus. Meski perawakan Niu Fen tidak terlalu mengintimidasi, dia tetap terlihat cukup kuat dan memberikan perasaan bahwa jika langit runtuh, dia masih bisa memikulnya. Pria itu menjadi kuat setelah mengembangkan 18 solusi lengkap dan memiliki tanda-tanda atavisme. Sebagai siput leluhur surgawi, dia memiliki garis keturunan yang setingkat dengan dewa sejati. Jika dia bisa mengembangkan 18 solusi puncak, dia akan memiliki kesempatan untuk mengejar leluhurnya, Dewa Siput. Saya sangat senang melihat kesuksesan Anda hari ini, Li Qiye berkata setelah melihat Niu Fen. Lelaki tua itu dengan cepat bersujud sebagai jawaban, pencapaian orang rendahan hari ini semua karenamu, bangsawan muda. Aku tidak akan pernah melupakan rahmatmu. Kamu pantas mendapatkannya. Li Qiye berkata, kamu tidak berhutang apapun padaku. Hanya saja ada hal-hal tertentu di dunia ini yang tidak bisa saya lepaskan. Niu Fen bergidik setelah mendengar ini. Dia telah mendengar desas-desus tentang Li Qiye yang ingin pergi, begitu pula dengan kelompok Nan Huairen. Para murid di sini semua ingin agar kakak pertama mereka tetap tinggal. Namun, mereka tahu bahwa dia adalah seekor naga di antara manusia dan tidak bisa tinggal di Cleansing Incense selamanya. Dunia ini terlalu kecil dan suatu hari, dia akan terbang menuju 9 cakrawala. Ia tetap merasa sedih meski sudah siap sebelumnya. Dia bertanya, bangsawan muda, kamu akan pergi. Li Qiye tidak perlu bersembunyi, ya, itu sebabnya saya perlu mendelegasikan beberapa tugas. Anda tidak akan pernah mendengar kata, tidak, dari saya. Niu Fen buru-buru berkata. Li Qiye menahan dan menenangkan, tidak ada yang serius. Cleansing Incense masih muda dan banyak kekurangannya, karena itu saya ingin kalian tetap di sini dan bekerja sama dengan Tubuyu untuk memajukan sekte tersebut agar bisa bangkit kembali. Dibutuhkan senior seperti Anda untuk melindungi dan mendidik. Dia juga ingin melakukan sesuatu untuk Cleansing Incense. Sekte saat ini tidak kekurangan sumber daya, terutama ketika dipindahkan ke gerbang Void. Saat ini, mereka kehilangan bimbingan dari generasi lama. Meskipun kelompok Nan Huairen tidak buruk dan murid-murid mudanya memiliki potensi yang besar, mereka memerlukan bantuan Tubuyu dan Niu Fen. Dua orang yang lebih tua, lebih berpengalaman dan bisa tetap tenang di saat-saat sulit. Inilah alasan mengapa Li Qiye ingin agar Niu Fen tetap tinggal. Pria itu memiliki potensi besar dan bisa menjadi Dewa Siput kedua, pelindung ilahi kedua untuk sekte tersebut. Kelompok Gutisou dan Iblis Tua masih ada tetapi mereka sudah terlalu tua. Niu Fen kemungkinan besar akan hidup lebih lama dari mereka. Bangsawan muda, jika kamu ingin aku tetap tinggal, aku akan mengabdikan seluruh hidupku untuk dupa pembersih. Mulai sekarang, saya akan hidup sebagai anggotanya dan mati untuk menjadi hantunya. Niu Fen bersumpah dengan sungguh-sungguh sambil bersujud. Meskipun dia tinggal di sekte tersebut dan memiliki posisi penting, sebenarnya dia bukan bagian dari sekte tersebut. Dia hanya bisa bertahan karena Li Qiye. Tetapi sekarang, setelah sumpah yang hikmat, dia telah menjadi anggota sejati. Baik sekali. Li Qiye dengan lembut mengangguk, karena Anda memberikan seluruh hidup Anda untuk sekte ini, saya tidak akan menganiaya Anda dan akan mengizinkan Anda untuk memberikan 18 solusi kepada klan Anda. Kamu pantas mendapatkan sebanyak ini. Terima kasih, bangsawan muda.
Ras kami tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda dan selamanya akan mendoakan Anda. Orang tua itu sangat gembira. Berita ini terlalu berat baginya. Jika 18 solusi dapat kembali ke klan mereka, efeknya adalah yang terpenting. Meski anggotanya sedikit, signifikansinya masih cukup besar. Li Qiye berpikir sejenak sebelum mengeluarkan cangkang Dewa Siput. Dia memberikannya kepada Niu Fen, ini adalah mayat Dewa Siput. Saya mewariskannya kepada Anda sekarang. Ini adalah kebanggaan dupa pembersih dan rasmu, biarlah itu dikenang selamanya. Niu Fen dengan penuh hormat dan menerima cangkangnya. Pergilah, aku serahkan masa depan sekte ini padamu. Li Qiye mewakili lengan bajunya dan berkata. Niu Fen dengan hati-hati menatap Li Qiye sebelum bertanya, saya ingin tahu apakah saya bisa melihat diri Anda yang saleh lagi di masa depan. Meskipun Niu Fen tampak jauh lebih tua, Li Qiye bertindak sebagai gurunya selama proses peretasan. Oleh karena itu, dia sangat menghormati Li Qiye. Li Qiye dengan lembut menjawab, tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Anggap saja ini perpisahan terakhir kita. Hal ini mendorong Niu Fen untuk bersujud secara emosional sebanyak 3 kali dan berkata, saya harap Anda tidak menemukan apapun selain kemenangan, menjadi tak terpecahkan dimanapun lokasinya, menjadi abadi seperti waktu itu sendiri. Li Qiye mengangguk dan menerima sikap agungnya. Pada akhirnya, Niu Fen menarik napas dalam-dalam, teka-teki gigi, dan pergi. Li Qiye kemudian memanggil Little Autumn, cacing penyeberang ruang angkasa. Jauh berbeda dari sebelumnya, tubuhnya mempesona dengan cahaya keemasan dan memiliki aura drakonik. Cacing itu sepertinya berubah menjadi naga sejati. Kamu akan pergi. Little Autumn mengetahuinya karena dia pernah menghabiskan waktu bersama Li Qiye di masa lalu. Li Qiye membenarkan, ya, waktunya berangkat. Saya telah setuju untuk membawa Anda ke sana, jadi saya bertanya sekarang. Apakah Anda ingin pergi sesuai rencana atau melakukan hal lain? Cacing itu menjadi diam. Ia memiliki asal-usul yang sangat aneh dan mengungkap banyak rahasia. Di masa lalu, ia ingin pergi ke dunia persahabatan bersama Li Qiye. Tempat itu sangat luas dengan banyak tantangan. Namun, saat ini ia ragu-ragu. Pikiranmu belum bulat. Li Qiye dapat mengetahuinya dengan jelas sambil melihat cacing itu. Ia duduk di sebelahnya dan tampak tertunduk, 9 dunia itu luas dan indah. Mungkin dunia lebih unggul tetapi tidak sama. Ya, 9 dunia patut diingat, hentikan keinginan orang lain untuk pergi. Alam duniawi mempunyai kekurangan dan hal-hal yang tidak diinginkan, namun ia melahirkan kita. Ia memiliki tempat-tempat yang dapat memunculkan dirimu yang sebenarnya. Li Qiye sepertinya sedang berbicara kepada Little Autumn dan dirinya sendiri. Ia bergoyang sebentar sebelum memutuskan, bangsawan muda, saya akan tetap tinggal. Tuan akan kesepian di sini, ditambah lagi, saya belum cukup memukuli anak-anak nakal di sini. Saya akan merasa tidak enak jika saya tidak memukul mereka selama 1 atau 2 generasi lagi. Saya akan tinggal di sini untuk menemani Tuan dan ketika saya punya waktu, saya akan mengalahkan anak-anak nakal yang tidak patuh. Aku akan tetap sibuk dengan ini. Guru yang dia bicarakan adalah dewa sejati Miriadi Mages yang telah meninggal. Tentu saja, bocah nakal itu adalah Nan Huairen dan yang lainnya. Sebenarnya para pemuda ini bisa mengurus bisnis tetapi Little Autumn masih menyebut mereka nakal. Itu bukan ide yang buruk. Li Qiye menyetujuinya setelah mendengar keputusan cacing itu. Ia melanjutkan, 9 dunia masih sangat menarik dan indah. Selama Anda tulus untuk tetap tinggal, itu akan memberi Anda perspektif baru dalam hidup. Ya, 9 dunia itu masih cukup luas. Jika suatu hari saya bosan, tidak ada yang menghalangi saya. Saya bisa pergi kemanapun saya mau. Suasana hati menjadi sebelum pilihan dibuat. Bunyinya, mungkin suatu hari nanti aku akan mengikuti Kaisar Abadi ke-9 dunia. Orang lain tidak bisa melakukannya tapi saya mungkin bisa. Itu mungkin. Li Qiye tertawa, secara teknis, hanya Kaisar yang bisa sampai di sana, tetapi karena Anda memiliki kendali atas ruang angkasa, Anda dapat memberikan argumen yang tepat di belakangnya. Aku masih punya waktu lebih banyak. Tunggu sampai aku mencapai dunia terpenuhi, aku akan berevolusi menjadi naga sejati dan melakukan apapun yang kuinginkan. Saya adalah seekor naga di antara manusia dan seperti kata pepatah, emas akan bersinar dimanapun lokasinya. Ia mulai membual.
Ia memiliki keturunan yang berbeda dari orang lain dengan peluang untuk berevolusi menjadi naga sejati. Inilah alasan mengapa saat ini ia berwarna emas selain memiliki karakteristik unik dari ras naga. Anda masih memiliki peluang di 9 dunia tetapi itu akan jauh lebih sulit dibandingkan dengan dunia keseluruhan, kata Li Qiye. Kemungkinan evolusi jauh lebih rendah di 9 dunia, mengingat kondisi cacing saat ini. Tidak apa-apa, tidak perlu memaksanya. Cacing itu tertawa, ditambah lagi, jika aku secara tidak sengaja menjadi naga sejati, bagaimana kaisar abadi masa depan bisa menjalani hari-harinya? Mereka harus mengambil jalan jauh di sekitar saya. Jadi, saya tidak ingin menjadi salah satu dari itu secepat ini, tidak perlu menindas seorang kaisar nanti, aku terlalu baik untuk itu. Saya akan memberikan ruang bagi junior untuk berkembang. Ia terus membual. Li Qiye menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Namun menurut pendapatnya, merupakan hal yang baik bahwa cacing tersebut dapat menerima hal ini dengan baik. Little Autumn tiba-tiba menyikut Li Qiye dan tertawa, hehehe, bangsawan muda, kamu juga tidak seharusnya mempermalukan 9 dunia kami. Saya tahu bahwa Anda tidak menyukai nafsu dan wanita tidak penting. Namun, Anda tidak bisa hanya berpikir sendiri, Anda harus mengingat 9 dunia dan umat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, sebarkan benih Anda di dunia panjang, biarkan garis keturunan Anda yang luar biasa diteruskan ke sana. Untuk tujuan mulia ini, setelah Anda sampai di sana, mulailah tidur dengan semua dewi arogan dari ras ilahi dan surga. Biarkan persetujuan mereka di bawah Anda. Senyuman terkulai muncul di wajah cacing itu. Hanya sedikit orang yang berani bercanda dengan Li Qiye seperti ini tetapi Little Autumn telah menyusul selama beberapa waktu sekarang. Li Qiye mengetuk kepala cacing itu dan berkata, berhentilah memikirkan mesum seperti itu. Omong kosong macam apa ini? Tapi musim gugur kecil tidak setuju. Ia memelotot dan berkata, bagaimana ide yang buruk ini? Itu kebenarannya. Apakah Anda lupa bahwa Anda menceritakan beberapa cerita kepada saya? Beberapa kaisar abadi telah melakukan perbuatan ini sebelumnya di dunia abadi. Saya ingat dengan jelas Anda mengatakan bahwa seorang kaisar merayu istri orang lain. Yang lain akan mencuri putri-putri dari ras ilahi dan surga dan mengambil mereka sebagai istri. Bahkan kaisar pun memiliki perilaku abadi, tidak apa-apa jika kamu melakukannya juga. Orang lain akan terkejut setelah mendengar ini. Di 9 dunia, moralitas adalah topik yang sulit. Oleh karena itu, kesulitan. Masyarakat menentukan apakah seorang kaisar itu baik atau buruk. Ada pendapat yang berbeda pendapat tentang masing-masing kaisar. Namun terlepas dari ini, para kaisar bertindak jujur dan terus terang dalam tindakan mereka. Mereka tidak akan pernah mengklaim karena mereka cukup kuat untuk memaksakan segalanya. Ditambah lagi, pada tingkat mereka, mereka tidak perlu khawatir tentang pandangan dunia terhadap mereka. Oleh karena itu, merayu istri dan mencuri anak perempuan bukanlah sesuatu yang dilakukan kaisar. Setiap pendengar secara otomatis akan berasumsi bahwa pernyataan tersebut bersifat fitnah. Seorang kaisar dapat menggambarkan sebuah klan atau seluruh ras tetapi tidak pernah mengatakan bahwa mereka akan mencuri istri seseorang. Itu tidak mungkin karena mereka hanya perlu mengucapkan kata-kata tersebut dan banyak wanita akan datang berlari mencari mereka. Itu semua sudah berlalu. Hal seperti itu hanya dilakukan oleh kaisar selama era Desolate. Dia tersenyum dan kecewa, tetapi hal itu pernah terjadi sebelumnya. Little Autumn tertawa, para kaisar dan dewa di atas sana sangat sombong, bukan? Itu sebabnya pembunuh kita mencuri wanita mereka untuk menjatuhkan mereka. Dengan pesonamu, aku yakin banyak gadis yang ingin menghangatkan tempat tidurmu setelah kamu naik ke sana. Coba pikirkan, ayah mereka adalah musuhmu jadi jika kamu menikahi putri mereka saja, itu sudah cukup membuat mereka gila tanpa melakukan apapun. Betapa liciknya. Li Qiye memukulnya lagi dan memarahi, bahkan jika kita adalah musuh, apakah saya perlu melakukan perilaku buruk seperti itu? Kekuatanku sendiri pada akhirnya akan cukup untuk menyapu bersih mereka. Little Autumn dengan cepat menjawab, bangsawan muda, kamu tidak bisa mengutarakan seperti itu. Meskipun Anda tidak menyukai dewi dan peri itu, Anda perlu memikirkan 9 dunia dan umat manusia. Sebarkan garis keturunan terbaikmu kemana-mana agar manusia bisa menjadi lebih kuat dan sejahtera di sana. Li Qiye menggelengkan kepalanya, sekarang waktunya berbeda.
Meskipun umat manusia di atas sana bukan tanda surga favorit, umat manusia tidak selemah sebelumnya. Perlombaannya padat penduduk sehingga tidak perlu menyebarkan garis keturunan seperti sebelumnya. Ini adalah buah dari upaya para kaisar manusia dan orang bijak setelah beberapa generasi. Kaisar yang naik ke sana saat ini tidak perlu khawatir tentang masalah garis keturunan ini. Li Qiye berkata dengan nada emosi, mereka mempunyai tujuan yang lebih besar dalam pikiran mereka. Ditambah lagi, manusia tidak membutuhkan perlindungan lagi. Tetapi, bangsawan muda, tidak salah jika Anda mempunyai beberapa anak. Little Autumn melanjutkan, mengingat sifat garis keturunan Anda, anak-anak Anda pasti akan mengubah dunia keturunan. Baiklah, jangan lakukan itu untuk umat manusia atau 9 dunia, lakukan itu untuk dirimu sendiri. Little Autumn cukup bersungguh-sungguh saat ini. Ia benar-benar ingin Li Qiye memiliki keturunan. Saat ini, hanya Bulian Xiang yang mampu memiliki anak di 9 dunia. Gadis-gadis lain mengikuti dunia yang terikat dan Li Qiye juga tidak berencana membiarkan mereka melahirkan anak-anaknya. Little Autumn tahu bahwa Li Qiye sangat pilih-pilih terhadap wanita, terutama mengenai garis keturunannya. Meskipun 9 dunia mungkin tidak memiliki keturunannya, musim gugur kecil tetap ingin dia mewariskan beberapa warisan di dunia selamanya. Inilah alasan mengapa topik ini diangkat. Li Qiye menjawab, dia sadar bahwa semua pengikutnya berharap dia akan melakukan hal itu. Wordkeeper, Matriarch Yu, dan Little Autumn semuanya memiliki sentimen yang sama. Pada akhirnya, dia berbicara dengan lembut, dunia ini penuh dengan penderitaan. Suatu hari nanti aku akan meninggalkan jalan yang tidak dapat kembali. Tidak pernah kembali atau berhenti untuk siapapun. Saya bisa menjadi dewa absolut di 9 dunia atau kekuatan yang tak terhentikan di dunia, tetapi saya tidak akan menjadi ayah yang baik, tidak pula ayah yang bertanggung jawab. Pandanganku berhenti pada siapapun dan hatiku melembut pada siapapun. Little Autumn akhirnya berkata, bangsawan muda, jika seorang wanita bersedia memiliki anakmu, dia bahkan lebih tangguh dari imajinasimu. Dia dapat memahami Anda dan tidak membutuhkan Anda untuk tetap tinggal. Putri Bu adalah wanita yang luar biasa. Dia bersedia membayarnya jadi kamu tidak perlu khawatir. Li Qiye diam-diam berdiri di sana dan akhirnya menghela nafas tanpa menjawab. Cacing itu memeluknya dan berkata, selamat tinggal, bangsawan muda. Kamu selamanya tak terpecahkan dan abadi di hatiku. Bahkan saat laut mengering dan bebatuan menjadi lunak, semangatmu akan tetap bertahan. Selamat tinggal, Li Qiye menjawab. Musim gugur kecil pergi tanpa menoleh ke belakang. Ia sama sekali tidak ingin melakukan hal itu. Li Qiye meninggalkan Cleansing Incense sebelum perjalanan dimulai dan meluangkan waktunya untuk perjalanan ke berbagai lokasi di 9 dunia. Dia memasuki tempat-tempat berbahaya tertentu hanya untuk menyaksikan matahari terbenam, pekuburan hanya untuk melihat mekar dan layunya bunga, kegelapan hanya untuk melihat kepakan dedaunan. Dia menelusuri kembali langkahnya dan berhasil mencapai banyak tempat berbeda. Dalam satu, dia bertarung dengan teman-temannya. Di lain waktu, dia menghadapi kematian bersama para pengikutnya. Berikutnya adalah ketika dia mengajarkan Dao kepada seorang siswa. Di gurun tertentu di 9 dunia, dia meluangkan waktu berjalan ke sebuah oasis hanya untuk bersantai segenggam udara. Setelah minum, dia menatap ombak yang beriak dan api di atas tahun itu tampak masih melompat. Gadis berkerudung itu masih menari dengan berbagai pose indah. Selanjutnya berada di puncak celah gunung yang terletak di dataran luas, dia duduk di atas rerumputan lembut sambil memandangi awan putih di langit. Adegan kuda jantan berlari kencang, dipimpin oleh seorang wanita gagah. Tawannya yang bahagia dan seperti lonceng menggema di seluruh dataran. Hujan turun pada malam hari tetapi dia sepertinya tidak peduli menjadi basah. Ini adalah tempat yang tidak menyenangkan dengan kerangka yang berderit dan iblis malam yang sedang menyergap. Hujan melukiskan gambaran lama tentang seorang gadis kecil yang terus berjalan maju dengan keras kepala dan tak kenal takut meskipun matanya berlinang air mata. Malam itu juga turun hujan dengan burung gagak yang berputar-putar di atas kepala untuk menyaksikan gadis celana menyerah itu. Setiap tempat sangat familiar namun berbeda. Pemandangannya masih ada tapi orang-orang sudah datang dan pergi. Ladang Murbei menggantikan lautan biru, semuanya hilang mengikuti sungai waktu. Lokasi-lokasi ini pernah dikunjungi oleh burung gagak, tawa, dan penderita.
Mereka diberkahi dengan kemunculan karakter-karakter hebat yang tidak bisa dilupakan. Di Secret Nether, dia berdiri di puncak sebuah puncak untuk menatap kota yang sepi di Cakrawala dan puncak yang menjulang tinggi berdiri dengan bangga di seluruh dunia. Selamat tinggal, dia berbisik mesra sebelum pergi. Seorang wanita membuka matanya di dalam kota untuk melihat sosok Li Qiye yang akan pergi. Jantungnya bergetar dan mengepal. Bagi mereka, lebih baik tidak bertemu. Begitu banyak kata namun mengungkapkannya adalah bagian yang sulit. Mereka tidak ingin menunjukkan kelemahan satu sama lain. Perhentian berikutnya adalah pengobatan batu. Itu adalah perjalanan yang tenang, tidak memberi tahu siapapun. Dia bersandar di pohon bambu raksasa dan sepertinya tertidur. Setelah sekian lama, dia menamparkan pohon itu dan berkata sebelum pergi, "Selamat tinggal, temanku. Semoga Anda abadi dan abadi." Dedaunan dan dahan berdesir seolah-olah sedang pengganti tangan itu. Begitu banyak kata-kata yang diungkapkan secara sederhana antara dua pihak yang saling memahami. Dia mencapai gundukan tinggi dengan tablet tua di atasnya. Sebuah kota yang makmur dulunya berada di bawah tetapi hanya pecahan ubin ang tersisa. Dia berdiri di depan tablet dan menatap tempat yang rusak itu dalam diam. Akhirnya, dia mengambil segenggam tanah dan membiarkannya memercik melalui celah jari-jarinya. Kami pernah tinggal di benteng makmur tempat sekte-sekte besar dulu berada. Orang-orang bersujud di depan kami, sekarang yang ada hanyalah pendingin. Li Qiye berbicara dengan lembut. Dia mengambil segenggam lagi dan melemparkannya ke langit sehingga butirannya berterbangan jauh ke dalam akuarium. Medan perang kuno muncul. Tempat itu penuh dengan energi dan tulang mayat. Li Qiye menyalakan seikat dupa dan perlahan-lahan meminum anggur tua sendirian, seteguk demi seteguk. Selamat tinggal, saudara-saudaraku dan kawan-kawan. Mungkin suatu hari nanti aku akan bertemu kalian semua lagi. Dia menyemprotkan sisa anggur di medan perang agar aromanya bisa meresap ke tempat itu. Dia berhenti dan pergi selama perjalanan ini. Ketika dia lelah, dia akan berhenti di puncak untuk melihat awan. Tujuan lainnya adalah sebuah pub di dalam kota tua untuk menikmati anggur murah dan menonton orang-orang. Menyaksikan lanskap menakjubkan dan bunga ilahi yang tumbuh di dalam lembah adalah hal berikutnya. Dalam beberapa hari terakhir, Li Qiye telah melakukan perjalanan ke banyak lokasi. Banyak kenangan muncul kembali, suka dan duka menyerang jantung yang mati rasa. Ada kalanya dia mengira jantungnya tidak akan berdetak lagi. Dia kehilangan perasaan setelah mengalami begitu banyak hal. Namun, momen kepergian itulah yang mengingatkannya bahwa hatinya masih hidup. Ia masih merasakan kebahagiaan, kesedihan, dan keengganan karena kesakitan. Pada akhirnya, dia kembali ke Kaisar Fana. Ada sungai yang bergelombang di sini. Dia duduk dan bersandar pada lututnya untuk menyaksikan aliran air hijau. Arusnya sangat tenang dan lembut seolah takut membangunkan seseorang dari mimpi indahnya. Di bagian bawah adalah makam Dewi Generasi dengan peringkat yang menggelegar. Li Qiye kesulitan berbicara meskipun kata-kata itu terbentuk di pikirannya. Dia akhirnya tersenyum masam dan berkata, "Anda pernah bertanya kepada saya, jika saya selalu abadi dan hidup sampai dunia menjadi tua, apa yang akan saya lakukan?" Sebenarnya saya juga tidak tahu jawabannya. Selama jutaan tahun, begitu banyak orang yang mengejar keabadian. Di setiap zaman, karakter luar biasa dan kaisar abadi mencarinya. Tapi saya khawatir keabadian yang sebenarnya tidak seindah imajinasi mereka. Berapa banyak orang yang dapat mempertahankan pikiran aslinya? Mereka akan menjadi gila seperti iblis atau menjadi tidak terjangkau seperti orang suci. Dia dengan lembut menghela nafas, "Jika saya dapat memilih lagi, saya tidak akan menginginkan keabadian. Beban tanggung jawab terlalu berat. Lebih baik keluar semuanya sekali saja. Hidup dan kemenangan itu baik-baik saja, sama halnya dengan kematian dan kekalahan." Dia berhenti sejenak dan menjelaskan, "Itulah mengapa saya tidak benar-benar ingin memahami rumput panjang umur. Selama tidak jatuh ke tangan Ming kuno, saya akan baik-baik saja saat menuju pertempuran terakhir di generasi ini." Setelah jeda sejenak, dia tertawa dan berkata, "Tidak, jangan salah paham. Saya tidak berjuang untuk mati. Tuan muda Anda tidak pernah pesimistis itu. Meskipun aku tidak menginginkan kehidupan yang kekal dan siap bertarung tanpa berbalik, aku akan pergi ke sana dengan momentum yang tak terbendung untuk menginjak-injak kaisar dan dewa serta surga yang jahat. Tuanmu tidak terpecahkan di masa lalu, tidak dapat disentuh sekarang,
dan tidak akan tetap terpecahkan di masa depan. Lihat saja, kecemerlanganku akan mewarnai dunia di atas. Legendaku tidak akan binasa. Tawa riuhnya terbawa angin. Akhirnya, dia meninggalkan sungai dan melayang ke langit, tatapannya yang dalam dan agresif melihat seluruh daratan sebelum fokus ke cakrawala. Cahaya itu kemudian menembus dunia hingga ke seluruh dunia. Para dewa dan kaisar di atas sana akan dilanda ketakutan jika mereka melihat ini. Dunia bersatu, gagak hitam akan datang lagi. Dia berkata perlahan, kaisar dan dewa, apakah kamu siap? Penduduk di 13 benua, tahukah Anda bahwa era baru akan datang? Kian tua, sudahkah kamu memasangkan dengan matang? Terus menghalangi atau memihakku? Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kali ini. Matanya menjadi tajam dan tanpa emosi, sepertinya mampu membekukan dunia. Jika ada yang melihat ini, pemandangan mengerikan ini akan menjadi mimpi buruk mereka. Pada akhirnya, dia lebih menjadi lembut dan melihat lebih banyak dalam ke-9 dunia. Selamat tinggal, 9 dunia. Anda harus mengandalkan diri sendiri di masa depan. Penjaganya tidak akan ada lagi di sini. Dia kembali ke Cleansing Incense dan memberi tahu kelompok tersebut, hadirin sekalian, bersiaplah untuk pergi ke dunia selamanya. Ucapkan selamat tinggal dan tenangkan emosi Anda sebelum menghadapi tantangan baru. Era yang lebih cemerlang dan dunia yang lebih luas menanti Anda semua. Kelompok itu menarik napas dalam-dalam. Hari ini akhirnya tiba. Ledakan. Tepat ketika para penggarap dan ahli sedang sibuk berpindah ke dunia di dalam gerbang Void, ledakan keras bergema di langit. Semua orang menyadari bahwa kehendak surga berputar lebih cepat dari sebelumnya. Rotasinya sangat alami dan seirama dengan Grand Dao langit dan bumi. Pada awalnya, orang-orang terbiasa dengan kehendak surga yang berputar di atas. Namun, kali ini sangat berbeda. Itu pembohong seperti badai dengan kilat menyambar di dalamnya. Pertunjukan yang sepertinya ingin segera keluar. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh pusaran menghilang dan digantikan oleh Grand Dao tertinggi yang mempesona. Rune kuno berkedip di dalam Grand Dao dan terjalin bersama untuk membentuk sebuah bab yang berisi kekuatan tak terbatas. Itu termasuk kekuatan kekacauan primordial, kekuatan sumber, kekuatan 7 emosi dan 6 keinginan, dan kekuatan langit dan bumi. Ini adalah Grand Dao baru seperti di awal dunia, tidak ada yang pernah menggunakannya sebelumnya sehingga berada pada level tertinggi, tidak kehilangan sedikit pun kekuatan. Semua mitra di 9 dunia merasakan resonansi dengan Dao mereka sendiri. Semua Dao ini menjadi gembira dan muncul di samping mereka seperti burung merak yang merentangkan ekornya. Tidak peduli apakah penggarap setuju atau tidak. Hukum dari Grand Dao mereka tidak sabar untuk diperlihatkan kepada orang lain untuk melihat bulu terindah mereka. Apa yang sedang terjadi? Banyak yang terkejut melihat resonansi ini, terutama yang lebih muda karena mereka belum pernah mengalaminya sebelumnya. Grand Dao tertinggi yang melayang di langit mulai menghilang. Awalnya, ada gambar kehendak surga yang melayang di setiap dunia, tetapi sekarang, hanya satu-satunya yang ada di Kaisar Fana yang tersisa. Semua kekuatan yang tersebar di 9 dunia berkumpul di Kaisar Fana dan kehendak surga di sini. Itu memancarkan aura yang tak terhentikan yang meresap ke setiap sudut Mortal Emperor. Meskipun itu tergantung di atas Kaisar Fana, seluruh 9 dunia bisa merasakan kekuatan ini. Semua keberadaan bersujud untuk beribadah. Berdengung, itu membentangkan dan melepaskan aura kekuasaan. Kehendak surga akhirnya berubah menjadi Grand Dao kekuasaan. Kelahiran Kaisar Abadi yang baru akan segera tiba. Orang-orang dapat mendengar suara yang jelas di mana-mana. Grand Dao para ahli tiba-tiba memudar seolah-olah mereka telah kehilangan kekuasaan. Dalam waktu singkat, hukum muncul di sekitar para ahli dan jatuh ke tanah sementara aura mengerikan terus melanda 9 dunia. Para ahli ini tidak berdaya dan lemah, siap menyambut kaisar baru. Mereka sangat terkejut karena mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka dan tidak bisa berdiri sama sekali. Apa yang terjadi? Yang tidak berpengalaman tercengang. Kaisar baru akan datang, kehendak surga memiliki kegembiraan sekarang. Seorang tokoh besar dari generasi terakhir tertegun dengan takjub. Tidak mungkin. Seorang ahli menjadi ternganga dan berkata, kompetisi bahkan belum dimulai, talenta di 9 dunia belum bertarung. Bukankah kaisar biasanya adalah pemenang terakhir? Mungkin generasi ini benar-benar berbeda, kaisar di zaman kita tidak ada taranya, tidak perlu bertengkar, kehendak surga telah diambil.
Ini jelas menunjukkan bahwa ini adalah kaisar paling unik sepanjang masa. Sebuah spekulasi besar terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang jenius muda yang kualifikasinya telah dirampok sambil berteriak. Bagaimana bisa tidak ada persaingan? Apa yang terjadi dengan generasi yang tidak logis ini? Di tengah perang yang kejam dan tanpa ampun, kandidat lain merasa marah dan berteriak. Tentu saja para talenta akan kesulitan menerima perkembangan ini. Mereka tidak mengerti mengapa kesempatan mereka untuk berkompetisi dirampas dan sekarang, seorang kaisar baru telah muncul. Kaisar baru akan berasal dari Kaisar Fana, yang unik sepanjang sejarah karena kehendak surga adalah milik mereka bahkan sebelum kompetisi. Karakter hebat bisa membaca situasi dari petunjuknya. Kaisar Fana, ayo kita pergi, aku ingin melihat siapa yang telah menjadi kaisar. Seorang jenius muda berkata sambil tidak yakin. Dalam waktu singkat, semua orang melonjak menuju Kaisar Fana. Mereka ingin menyaksikan kelahiran kaisar. Menyaksikan secara pribadi kedatangan penguasa baru akan menjadi topik pembicaraan terbesar dalam kehidupan mereka. Tentu saja, para pemuda jenius juga datang untuk menantang kaisar. Seorang jenius menyatakan, saya tidak peduli siapa yang dipilih oleh kehendak surga, tetapi saya tidak yakin tanpa perlawanan. Saya akan menantang kaisar baru. Benar, kita harus berjuang. Tanpa darah, bagaimana kita bisa begitu yakin bahwa kaisar baru itu layak? Kandidat kaisar yang berbeda kembalinya. Para jenius di tingkat calon kaisar sangat bersemangat untuk menantang kaisar baru. Di mata mereka, tidak ada seorang pun yang layak menghadapi pertempuran sesungguhnya. Aliansi ini semakin kuat dan akhirnya cukup besar untuk mengguncang 9 dunia. Hampir semua calon kaisar memasak. Jika 9 dunia memiliki 195 adalah bagian dari ekosistem ini. Ketika persekutuan ini mencapai Kaisar Fana, garis keturunan leluhur memberi jalan bagi mereka. Kekuatan seperti itu terlalu kuat. Belum lagi kandidat kuat, mereka bahkan memiliki God Kings tak terkalahkan yang bertindak sebagai pelindung Dao mereka. Beberapa kaisar penyerang juga hadir. Mereka mengambil diri mereka, aliansi kandidat 9 dunia, atau aliansi melawan kaisar abadi. Nada yang begitu agung membuat orang lain mendecakkan lidahnya. Dalam sejarah, berapa banyak orang yang berani beraliansi dengan nama seperti ini? Era yang tidak masuk akal. Di masa lalu, hanya sedikit kandidat yang bergabung, namun ini merupakan aliansi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini mungkin pertama kalinya. Seorang tua abadi berbicara dengan nada emosi setelah melihat kebohongan besar para kandidat. Kehendak, surga memiliki seorang master sebelum kompetisi. Saya pikir hanya Kaisar Fana yang paling ganas yang bisa melakukan hal seperti ini. Seseorang berspekulasi, tidak ada yang benar-benar membantah gagasan ini karena mereka semua telah melihat kekuatan Verces. Memang, 4 fisik abadi yang telah selesai, 13 istana. Prestasi seperti itu tidak memerlukan kompetisi lagi. Ditambah lagi, dia telah menghancurkan Soaring Immortal. Itu lebih dari cukup untuk membuktikan segalanya. Bahkan mereka yang membencinya harus mengakui bahwa dia tak terkalahkan. Telah turunnya kaisar melonjak, banyak kekuatan besar di 9 dunia benar-benar ketakutan. Dengan demikian, kemunculan dunia lain di Mortal Emperor mengejutkan banyak orang. Ledakan, diluncurkan. Akhirnya, dunia ini melayang di langit tepat di bawah kehendak surga, sepertinya sedang menunggu sesuatu. Itu memancarkan aura binatang primal, seolah-olah monster besar sedang keluar. Dunia binatang Bian. Seseorang mengenali dunia ini dan langsung berteriak. Salah satu dari 6 bumi leluhur. Bukankah seharusnya di Stone Medicine, kenapa sekarang ada di sini? Orang-orang dibuat bingung dengan kemunculan tiba-tiba ini. Kekuatan besar di Mortal Emperor menjadi semakin waspada. Ini mungkin buruk, invasi lagi. Seorang Master Sekte menjadi khawatir. Setelah invasi Soaring Immortal, banyak kekuatan besar masih dalam kecemasan. Beberapa bahkan merencanakan kemungkinan terburuk dan bersiap untuk melawan dunia binatang. Untungnya, dunia binatang tidak menunjukkan agresi apapun setelah muncul. Semua orang menjadi lega. Di tambang abadi yang jauh, unggas kristal kurus terbangun. Ia berdiri di dekat pintu masuk dan melihat ke arah dunia binatang dan sahabat. Dunia memiliki, hanya kaisar yang bisa naik ke sana selama ini, tapi sekarang, gagak hitam membawa begitu banyak orang, apa yang akan dia lakukan?
Lakukan tentang penghalang spatio-temporal. Hanya Epoch Well yang mampu melakukan hal ini, tetapi apakah hal seperti itu masih ada? Bahkan tempat pemakaman mayat surgawi pun tidak memilikinya, jadi apa yang akan dilakukan Gagak Hitam? Bahkan unggas kristal pun tidak dapat memprediksi apa yang akan dilakukan Li Qiye untuk mendobrak penghalang dunia. Namun, dia harus percaya diri jika berani membawa begitu banyak orang ke dunia. Oleh karena itu, unggas tersebut berkata dengan nada emosi, Gagak terkutuk ini memiliki terlalu banyak metode yang tidak dapat dipercaya. Begitu menantang surga, setelah perencanaan dan akumulasi selama beberapa generasi, tidak ada yang bisa menghentikan di luar surga yang tinggi. Tak heran mengapa kuburan pun kebobolan. Itu suatu tekad, berani menghancurkan kuburan itu jika berani menentangnya. Kecuali kita tidak mencoba melawannya atau tambang kita akan terbalik juga. Baik ayam maupun telurnya akan pecah pada saat itu. Ia terus meratap, menjadi bebas pasti menyenangkan. Dunia binatang akhirnya menunggu hingga saat ini untuk menyelesaikan masalah. Sayang sekali kita masih terjebak di sini dalam kegelapan. Saya kira kita hanya bisa berharap untuk kemenangan burung gagak karena surga yang jahat tidak akan membiarkan kita. Siapa yang tidak menginginkan kebebasan di dunia ini? Namun, tambang mereka tidak punya pilihan lain. Entah bersembunyi di tambang abadi atau menghadapi kepunahan. Di masa lalu ketika 9 Raja Laut Muda berpura-pura keluar, ia secara alami mengetahuinya tetapi menutup mata. Hal ini dapat memahami keinginan anak muda untuk melihat dunia luar. Dia juga menyadari perjuangan mereka. Bahkan jika mereka memutuskan garis keturunan mereka, surga yang jahat tetap tidak akan membiarkan mereka. Tanda yang ditinggalkan oleh surga tidak mungkin hancur. Bahkan pemotongan darah hanya bisa menyembunyikannya untuk sementara. Hanya dengan menghancurkan surga yang jahat maka segelnya akan hancur juga. Tentu saja, mereka tidak mempunyai kesempatan ini. Oleh karena itu, unggas itu menaruh seluruh harapannya pada Li Qiye. Dia adalah satu-satunya yang memiliki peluang untuk menang. Unggas itu benar-benar iri dengan dunia binatang. Meskipun keduanya adalah bumi leluhur, sifat mereka berbeda dan ini telah menentukan nasib mereka. Dunia binatang bisa melihat sinar matahari lagi sementara dunia tambang tidak bisa. Dunia binatang tidak memiliki segel yang sama dari surga yang jahat. Jadi, selama surga jahat masih ada, tambang tidak akan memiliki kebebasan. Gagak terkutuk, kamu adalah hama penghisap darah tapi kamu harus tetap hidup. Lakukan. Unggas itu berbicara, Anda memikul harapan begitu banyak orang untuk memutus rantai abadi. Kebebasan mereka bergantung pada Anda. Jika Anda gagal, berapa siklus dan zaman lagi yang diperlukan? Hanya sedikit orang yang mampu mencapai langkah itu dan bahkan lebih sedikit lagi yang memiliki peluang untuk menang. Di zaman ini, kamulah satu-satunya. Jangan mengecewakanku karena aku telah mengecewakanmu. Unggas itu menjadi sebuah pertanda. Setelah beberapa saat, ia menenangkan kepalanya sambil tertawa dan menangis. Aneh sekali, kakek tua seperti saya masih begitu sentimental. Bersambung.